Oke bosku, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel Rumus Senseball. Oke, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Rumus Senseball. Mohon bantuannya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel Rumus Senseball agar saya tambah semangat terus upload video setiap hari. Oke teman-teman, sebelum saya berikan prediksi untuk nanti malam, di sini saya akan mereview sedikit pertandingan kita tadi malam, di mana di sini Bayangkara berhadapan dengan PSIS. Di sini saya memilih Bayangkara berikan handicap setengah dan dia bermain imbang 0-0. Di sini kita kalah. Di sini kita salah prediksi. Oke, dari Serie A Italia ada Cagliari berhadapan dengan Salernitana. Di sini saya memilih Cagliari untuk berikan handicap seperempat dan dia bermain imbang 1-1. Di sini kita LH. Di handicap kita LH dan di over juga kita LH. Oke, untuk Kroasia Liga 1 di sini ada Osijek berhadapan dengan Lokomotiv Zagreb. Di sini saya memilih Osijek berikan handicap 3/4. Dia menang dengan skor 3-1. Di sini kita benar. Ada Hajduk Split berhadapan dengan Istra 1961. Di sini saya memilih Hajduk Split untuk berikan memilih win dan dia menang dengan skor 4-0. Di sini kita benar. Dari Spanyol La Liga di sini ada Atletico Bilbao berhadapan dengan Granada. Di sini saya memilih Bilbao untuk berikan handicap 3/4. Di sini kita gagal, tetapi di over kita benar, karena dia bermain imbang 2-2. Oke, udah di build pertama di sini kita gagal, di build kedua kita benar walaupun ada LH 1 di Cagliari, dan di build ketiga kita salah. Oke teman-teman, saya mohon maaf untuk prediksi kita kemarin kurang maksimal. Oke, pasang surut sepak bola itu sudah biasa, kadang kita benar, kadang kita salah. Oke, saya akan lanjutkan lagi untuk prediksi bola hari ini. Oke bosku, saya akan lanjutkan lagi di prediksi bola malam ini tanggal 27 dan 28 November 2021. Oke, ada 5 laga yang saya bahas untuk nanti malam. Di sini ada English Premier League, ada Arsenal berhadapan dengan Newcastle, ada Crystal Palace berhadapan dengan Aston Villa. Dari Serie A Italia ada Juventus berhadapan dengan Atalanta, Venezia berhadapan dengan Inter Milan, dan yang terakhir di sini Spanyol La Liga ada Valencia berhadapan dengan Rayo Vallecano. Oke. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, di mana di sini Arsenal berhadapan dengan Newcastle. Beberapa pemain mereka tidak bisa ditampilkan untuk nanti malam. Di sini Arsenal secara perlahan dia berada di atas dengan peringkat kelima dengan 20 poin. Oke. Sedangkan di sini Newcastle berada peringkat di dasar klasemen peringkat 20 dengan 6 poin. Entah kenapa di sini Newcastle bermain buruk di musim ini. Padahal baru saja mengganti owner dengan yang manusia terkaya di dunia menurut saya. Oke, kita lupakan itu. Kita beralih ke 5 pertandingan terakhir mereka. Di sini Arsenal berhasil menang 4 kali dan 1 kali kalah. Sedangkan Newcastle di sini dengan 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Oke, sangat buruk untuk Newcastle musim ini. Oke, kita melihat dari pasaran handicap. Di sini Arsenal memberikan handicap 3/4 hingga 1,5 bola. Dengan pasaran over under dimulai dari angka 2,5 hingga 3,1/4. Oke, menurut saya odds ini sangat wajar karena di sini memang Arsenal lebih diunggulkan daripada Newcastle. Dari head to head juga saat bermain di kandang Arsenal memang Arsenal lebih diunggulkan daripada Newcastle. Oke, di sini saya cukup yakin dengan Arsenal untuk berikan handicap 3/4. Atau bisa teman-teman bermain di over 2,5. Oke, jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Oke, yang kedua di sini ada Crystal Palace berhadapan dengan Aston Villa, di mana diselenggarakan di kandang Crystal Palace. Di sini Crystal Palace berada posisi ke-10 dengan 16 poin, sedangkan Aston Villa di sini berada posisi ke-15 dengan 13 poin. Hanya berjarak 3 poin jarak mereka. Oke, jika kita melihat dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Crystal Palace belum kalah dengan 2 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Sedangkan Aston Villa di sini dengan 1 kemenangan dan 4 kekalahan.
Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap di sini, Crystal Palace memberikan handicap 0,0 hingga 3/4. Dengan pasaran over-under dimulai dari angka 2 hingga 2/3/4. Oke, menurut saya odds ini sangat wajar. Kemungkinan tuan rumah ini akan kembali memetik kemenangan. Apalagi di sini saya melihat dari rekor pertemuan mereka di kandang Crystal Palace di sini dari 5 laga dari tahun 2014, Crystal Palace menang 4 kali dan hanya 1 kali mengalami kekalahan saat menjamu Aston Villa. Oke. Maka dari itu saya cukup yakin dengan Crystal Palace. Oke. Di sini saya memilih Crystal Palace untuk leg-legkan. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Oke. Yang ketiga di sini ada Juventus berhadapan dengan Atalanta. Di mana diselenggarakan di kandang Juventus. Di sini beberapa pemain kedua tim tidak bisa ditampilkan karena mengalami cedera. Oke. Di sini Juventus berada posisi ke-8 dengan 21 poin. Sedangkan Atalanta di sini berada posisi ke-4 dengan 25 poin. Oke. Jika kita melihat dari 5 pertandingan terakhir mereka di sini, Juventus 3 kali menang dan 2 kali kalah. Sedangkan Atalanta di sini dengan 2 kali menang dan 3 kali imbang. Oke. Kedua tim ini sama-sama memiliki pemain top dunia. Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap di sini, Juventus memberikan handicap 0,0 hingga 3/4. Oke, di sini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tim sekelas Atalanta diberikan handicap 3/4. Oke, kita dipaksa untuk memegang Atalanta. Oke. Dengan pasaran over-under dimulai dari angka 2,5 hingga 3/4. Menurut saya di sini ada keanehan. Dari rekor pertemuan mereka di sini di kandang Juventus, Atalanta tidak pernah menang sama sekali. Dia hanya mengambil hasil imbang. Dari 5 laga di sini Juventus menang 2 kali dan 3 kali berakhir imbang. Saya melihat dari rekor kandang Juventus di sini lumayan bagus. Tapi di sini saya cukup yakin dengan memegang Juventus untuk bermain leg-legan, teman-teman. Atau bisa teman-teman bermain di over 2,5 bola. Oke, saya cukup yakin kedua tim ini pasti mampu menciptakan gol melebihi dari 1 gol. Oke, yang keempat di sini ada Venezia berhadapan dengan Inter Milan. Di mana diselenggarakan di kandang Venezia. Di sini beberapa pemain mereka tidak bisa ditampilkan. Oke, di sini Venezia berada posisi ke-14 dengan 15 poin. Sedangkan di sini Inter Milan berada posisi ketiga dengan 28 poin. Oke. Jika kita melihat dari 5 pertandingan terakhir mereka di sini, Venezia berhasil menang 2 kali, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Sedangkan Inter Milan di sini dengan 4 kemenangan dan 1 kali draw. Oke. Jika kita melihat dari pasaran handicap di sini, Inter Milan memberikan handicap 1 hingga 1/3/4. Oke, menurut saya ini sangat tinggi. Oke, dengan pasaran over-under dimulai dari angka 2,5 hingga 3/4 bola. Oke, menurut saya odds ini sangat tinggi. Apalagi saya melihat dari rekor pertemuan mereka di kandang Venezia, di sini Inter Milan tidak pernah menang. Oke, dari 5 pertemuan terakhir mereka di sini Inter Milan 2 kali menang, Venezia 2 kali menang dan 1 kali berakhir imbang. Oke, entah kenapa di sini Inter Milan selalu kesulitan saat menghadapi Venezia, apalagi bermain di kandang Venezia. Di sini saya tidak berani memegang Inter Milan untuk berikan handicap. Oke. Tetapi di sini saya cukup yakin dengan kemenangan Inter Milan nanti malam. Di sini saya hanya mengambil win untuk memegang Inter Milan. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali. Oke, yang terakhir di sini ada Valencia berhadapan dengan Rayo Vallecano. Di mana di sini selenggarakan di kandang Valencia. Di sini saya cukup yakin Valencia kemungkinan akan menang. Oke. Kita melihat dari head to head kedua tim. Di sini Valencia berada posisi ke-10 dengan 18 poin.
Sedangkan Rayo Vallecano di sini berada posisi ke-6 dengan 23 poin. Oke. Dari head 5 pertandingan terakhir mereka di sini Valencia 1 kali menang, 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Rayo Vallecano di sini dengan 2 kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Terbalik, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Oke teman-teman, jika kita melihat dari pasaran handicap, di sini Valencia memberikan handicap 0,0 hingga 3/4. Dengan pasaran over-under dimulai dari angka 2 hingga 3/4. Oke, menurut saya di sini ada keanehan. Kenapa di sini tim tuan rumah padahal berada di bawah dari Rayo Vallecano, kenapa dia memberikan handicap? Oke, di situ menjadi sebuah pertanyaan untuk saya. Apalagi didukung dengan head to head mereka di sini Valencia lebih diunggulkan. Dari bermain di kandang 5 kali menjamu Rayo Vallecano, di sini Valencia berhasil menang 3 kali dan 2 kali berakhir imbang. Oke, di sini saya cukup yakin memegang Valencia. Untuk bermain leg-legan teman-teman, atau bisa teman-teman bermain di over 2. Oke, jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali. Oke teman-teman, sudah 5 tim yang saya bahas. Saya ulangi dari yang pertama, di sini saya memilih Arsenal untuk berikan handicap 3/4 dan over 2,5. Oke, yang kedua di sini ada Crystal Palace berikan leg-legan. Yang ketiga ada Juventus leg-legan dan over 2,5. Yang keempat di sini ada Inter Milan win, dan yang terakhir di sini ada Valencia leg-legan dan over 2. Oke. Kita lanjut lagi, yang pertama di sini ada Arsenal berikan handicap 3/4, Crystal Palace bermain leg-legan, Juventus bermain di over 2,5, Inter Milan memilih win, dan Valencia leg-legan. Di bel kedua ada Arsenal berikan handicap 3/4, Crystal Palace leg-legan, dan Inter Milan memilih win. Dan bel terakhir di sini ada Juventus bermain leg-legan, Valencia leg-legan, dan Arsenal bermain di over 2,5 bola. Oke teman-teman, sudah 5 tim yang saya bahas. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Oke. Jika saat ini, mari kita gaskan teman-teman. Saya doakan semoga rezeki teman-teman semuanya dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke. Sekian video dari saya, terima kasih, sampai jumpa.